9 juta, masa sih cuma gini doang? Padahal di harga yang mirip lu bisa dapetin semua ini, atau lu bisa punya Samsung 43 inch Smart Monitor dan masih dapat kembalian 3 juta. Nggak mungkin lah lu mau pilih LG Dual Lap ini, karena ini monitor stupid fail. Yang mungkin ya lu lihat sponsor kita kali ini. Lindi kabel USB 3.1 Gen 2 Type-C to DP. Udah support 2K 165Hz dan 4K 60Hz. Cocok buat para user MacBook atau notebook yang udah ada port USB-C-nya. Langsung monitor gaming lu 165Hz deh. Dan ini cocok banget buat lu pada yang sering ngalamin masalah isu kedip karena pakai USB-C hub yang beredar di pasar. Check out-nya di deskripsi. Stiker ini penting nanti. Saat gue lihat LG Dual Up pertama kali, wow, kayaknya keren juga. Sebuah ide yang kelihatannya berani tampil beda dan masuk akal. Karena di mana saat brand lainnya tuh terus-menerus lebarin monitor ke kiri dan ke kanan, LG milih monitornya ditumpuk ke atas. Tapi saat gue testing monitor ini semingguan dan lihat harganya yang hampir 9 juta, langsung bisa gue bilang LG jualan full gimmick. Karena monitor ini stupid feeling. Dari ergonomics yang stupid, nonton film full screen stupid, main game stupid, dan banyak alternatif yang jauh lebih bagus di pasaran value-nya dibanding satu monitor yang nggak jelas ini. Dan total semua ada 7 yang akan gue bahas kali ini. Di awal gue pikir, oh LG suruh pabrik tumpuk 2 monitor 24 QP500 dia. Jadiin satu monitor, berarti 2 kali 3 juta, 6 juta, plus kasih bracket dan ada USB-C-nya. Ya masih kita bisa paksa masuk akal lah di 9 juta. Tapi plaster kuning ini nunjukin sebaliknya. Ini gue tempel tepat di tengah-tengah monitor antara atas dan bawah. Dan pas gue ukur, satu monitor yang dipakai cuma 21,5 inch. Dan value yang tadinya gue pikir masuk akal di 9 juta, langsung jadi stupid lah. Karena LG nggak berusaha all out di produk eksperimen kayak gini untuk kasih ke market yang terbaik. Tapi malah pakai 21,5 inch. Yang dimana itu potongan dari 43 inch yang masif dipakai di TV. Lu lihat, gue sandingin sama Samsung Smart Monitor 43 inch. Ini potongan yang percis tepat setengahnya monitor Samsung itu. Yang dimana langsung ngebuat marketing multitask more efficient yang dipakai LG buat monitor ini adalah big bullshit. Lu lihat di gambar itu, dia stuck dua hal yang berbeda, atas dan bawah. Ya anggaplah di atas itu nonton film dan di bawahnya sambil editing. Yang dimana secara realita ini sama sekali nggak make sense untuk dipakai. Karena dari pengalaman gue 2 bulan pakai Samsung 43 inch, bagian yang paling sering gue pakai dan paling masuk akal itu ada di bagian tengah-tengah monitor. Gue bagi 2 tab Chrome dan 1 WhatsApp di bagian kiri. 10-15% bagian atas sangat jarang gue pakai karena capek bro ngangkat kepala untuk terus-terusan lihat ke bagian atas. Dan nggak sehat juga buat otot leher. Paling natural view-nya adalah ya di bagian tengah-tengah. Tapi LG di sini paksa lu harus selalu lihat bagian atas atau bagian bawah. Karena itu yang dimarketing sama dia. Dimana pas lu lihat ke atas harus pakai otot leher lebih banyak dan otot jidat juga. Mata lu ngeliat ke atas kan. Kalau lu lihat ke bawah, lu lagi nunduk gitu. Ya kalau dalam waktu sebentar sih nggak apa-apa. Dia marketingin sambil coding loh. Jelas butuh waktu lama dan akan bikin stres di sini. Sangat-sangat tidak ergonomis. Ini tuh kayak lu punya pacar cantik ya. Tapi pas lu ajak ngomong kok tolol gitu. Mendingan lu pamer pakai engine kali. Di sisi lainnya kalau lu mau pakai monitor ini secara natural dan taruh kerjaan di tengah-tengah monitor supaya leher lu aman. Hal itu langsung membantai alasan mendasar untuk beli monitor ini di awal. Buat apa beli monitor ini? Di harganya 9 juta lu dapetin dual monitor 22 inch dengan resolusi 2K yang ditumpuk. Vertikalnya jadi 2880 pixel. Secara teori dan angka harusnya dual up ini lebih tajam dibanding 43 inch 4K karena vertikalnya udah 2880. Tapi kalau kita hitung secara total pixel yang kita dapetin berapa, jelas 43 inch 4K jauh lebih untung pas kita beli. Dan lu harus ingat, Samsung 43 inch M7 harganya cuma 6 juta. 3 juta lebih murah dari LG di sini. Udah smart monitor juga yang udah bisa langsung nonton Netflix tanpa PC. Udah ada WiFi dan Bluetooth plus Samsung kasih workspace 2 kali lebih luas. Gue perjelas, 2 kali lipat lebih luas bidang kerja dengan harga lebih murah 3 juta. LG mau ngomong multitask more efficient, apaan artinya? Bullshit. Uang gue lebih efisien dan bidang kerja lebih efisien juga kalau gue beli Samsung. Bahkan gambar LG yang tunjukin buat programmer aja kayaknya gimmick. Karena kelihatannya lebar mejanya itu hampir 100 cm di gambar itu. Baru lu bisa lihat atas dan bawah, nggak usah gerakin leher. Tapi
teks di monitornya. Udah kayak semut. Dan lu juga harus ingat, Samsung dan juga LG sama-sama udah USB-C. Dan keduanya udah sama-sama kayak VM juga. Karena udah ada upstream dan downstream ya. Jadi kalau lu sekarang pakainya MacBook M1 yang macOS-nya ngelimit Thunderbolt 3 cuma bisa satu eksternal monitor. Jelas Samsung adalah pilihan yang jauh-jauh lebih tinggi value. Memang LG menurut display specification, panel bit depth-nya 10 bits murni, panel IPS dibanding Samsung yang 8 bits versi, panelnya VA. Gue belum tahu cara tes panel bit depth, jadi ya gue percaya aja. Tapi kembali, kita nggak bisa deny fakta kalau Samsung 3 juta lebih murah. Dan yang bisa nikmatin bit depth lebih tinggi cuma orang-orang editor profesional yang itu pun spesifik ke konten yang gradasinya super duper detail. Dan lagi bit depth juga nggak guna kalau akurasi warnanya mediocre aja. Dan LG sendiri promoin bukan ke akurasi warna monitor ini, tapi malah untuk nonton HDR. Ya dimana masalahnya Dual Up ini belum valve. Dan langsung kita tahu ini tuh bullshit. Karena nggak mungkin LCD biasa tanpa valve kayak gini, kayak Dual Up, mampu push kontras untuk konten real HDR. Ente tau bullshit. Kotoran kerbau. Dan terlebih lagi kalau lu pakai Windows PC atau laptop yang nggak limit berapa banyak monitor eksternal, LG semakin kelihatan stupid pilih ini. Karena Oximus hari ini tunjukin pilihan yang jauh-jauh lebih menarik. Oximus P200, bracket terbaru Oximus yang desainnya sekarang lebih premium dengan langsung support dual USB di bracketnya. Dan udah dilengkapi dengan dua tangan yang masing-masing tangan bisa support monitor sampai maksimal 9 kilo. Dari total kekuatan satu tiang ini di 18 kilo. Lu bisa pasang tipe monitor apapun yang lu suka. Di sini gue pakai dual 34 inch dan bisa di setup kiri kanan, atas bawah, atau horizontal dan vertikal. Dan secara total pixel jelas dual 34 inch jauh lebih banyak dan jauh lebih luas dari dual up yang stupid value itu. Kita balik ke LG. Gue jauh-jauh lebih suka apa yang di offer sama Oximus dan dual monitor yang bebas lu bisa pilih tipe monitor apa aja yang lu suka di market. Karena LG di sini demi punya model dual monitor tumpuk yang nggak umum di pasaran, dia korbanin hal-hal lain supaya bisa press harga jual di 9 juta. Yang pertama, bracketnya sendiri memang punya stand yang full padat besi dan cukup kokoh kualitasnya. Tapi pas lu mainin ergonya, selain geser monitornya full, sisanya sama sekali nggak mulus dan kesan ini kayak dikasih engsel murah. Tilt dan vertikalnya agak seret, vertikalnya sendiri cuma bisa satu arah, palingan swivelnya aja yang masih mulus. Cuma ada satu tambahan fitur aja yang dikasih LG, lu nggak bisa push monitornya turun sampai kenain meja. That's it. Kalau nggak mulus kayak gitu, apa bedanya sama kualitas bracket aftermarket? Oximus P200 cuma 750.000, bisa dual monitor masing-masing max beban 9 kilo. Kualitas kemulusan ergo stand ya mirip, bahkan bisa vertikal dua arah di Oximus. Dan langsung nothing special, kita ngelihat apa yang dikasih LG. Padahal ini monitor 9 juta bro. Dan juga penutup kabel di standnya itu sistemnya plastik potek-potek yang ketika lu udah pasang tidak bisa dibuka paksa pakai tangan doang karena bisa patah. Lu mesti pakai ganjelan yang biasa buka barang-barang plastik gitu ya. Pelan-pelan dibukanya. Setelah dicopot berkali-kali, plastiknya tuh agak melemah. Jadi sekarang lu bisa copotin pakai tangan aja. Tapi tetap aja, ya elah, desainer LG. Apa susahnya sih lu pakai magnet? Peganglah produk Xiaomi dikit biar paham. Ya, tapi gue baru inget juga desainer smartphone-nya LG kan udah dipecat tahun lalu. Belum selesai, LG bahkan mau korbanin hal yang sangat kecil kayak USB-B upstreamnya cuma dikasih USB 2.0, padahal port USB-A downstream yang dikasih 3.0 warna biru. Jadi kalau lu pakai kabel display selain USB-C kayak HDMI atau DisplayPort gitu, ya USB-A-nya akan kelimit ke speed 2.0. Kecuali lu mau repot beli USB-C to USB-A yang speednya USB 3.0 untuk colok dari monitor ke PC untuk jadiin USB-C di monitor berfungsi sebagai USB-B supaya bisa maksimalin speed USB-A-nya. Lu harus repot beli karena di paket penjualannya juga nggak dikasih. Dan untuk monitor harga premium kayak gini, kabel DisplayPort pun nggak dikasih sama LG. Dan belum selesai. Untuk harga monitor 9 juta, berat dari panelnya sendiri juga biasa aja karena build quality-nya full plastik. Dan semua pengorbanan itu mesti dilakukan LG supaya monitornya bisa di-press di harga 9 juta karena LG mesti bebanin ongkos produksi pabrik yang tinggi untuk bikin alat potong panel khusus ukuran panelnya yang di sini 16 banding 18. Yang dimana aspek rasio itu di market belum ada yang mau pakai panel kayak gini selain LG. Dan LG mesti tanggung biaya R&D itu di awal sendirian. Ya tentu LG masukin ke harga jual monitor ini supaya kalian user yang beli yang tanggung. Makanya value monitor ini langsung nggak jelas mau lu lihat dari sisi manapun. Dan di market ditambah lagi banyak alternatif yang jauh-jauh lebih baik di harga yang lebih murah atau di harga yang setara. Dan kalau gua orang yang biasa ini boleh saran ya buat LG. Kalau lu mau bikin sebuah monitor yang unik buat pamer kemana-mana,
Belajarlah dari Samsung. Odyssey Neo G8 dan Odyssey R, kedua monitor itu juga R&D-nya. Kalau gua user yang beli, ya gua yang mesti bayar. Tapi nggak ada satupun di market yang bisa kita bandingkan secara langsung sebelahan sama kedua monitor itu. Nggak ada pilihan lain yang bisa bersandar di sebelah 4K 240Hz mini LED dan juga 55 inch 4K 165Hz mini LED. Dan keduanya Curve 1000X. Harganya boleh 18 dan 39 juta. Tapi bisa nggak lu cari alternatifnya? LG harus contoh filosofi Samsung itu. Bukannya malah cuma bikin QHD tumpuk nggak jelas kayak gini dengan cuma 60 Hz dan harganya tanggung lagi nggak jelas, dan kualitas tanggung juga kelihatan dari warna panelnya. Kita lihat sebentar kualitas treatment LG di monitor ini. Secara gamut memang udah luas, bisa sentuh 97% P3. Walaupun udah luas di harga 9 juta, ini bukan yang amazing banget ngeliat Xiaomi udah pakai panel kelas atas 84% Rec 2020 cuma 6 juta. Dan kualitas LG ini mirip sama Samsung S27 A800U yang cuma 5,5 juta. Secara treatment putih memang udah sangat bagus out of the box. Kembali LG bukannya spesial karena monitor yang lebih murah kayak Redmi dan Lenovo Gaming 34 inch, juga Samsung punya kualitas akurasi yang udah sangat akurat. Tentu dengan putih kayak gitu, saturasi dan akurasi P3-nya LG bagus, tapi kembali bukan yang spesial. Monitor yang lebih murah kayak AOC Gaming dan juga Samsung S27 A800U pun mampu akan hal itu. Dan seperti biasa, saturasi dan akurasi sRGB-nya akan selalu oversaturated di preset defaultnya, dan disinilah tanggungnya LG bikin monitor. Preset sRGB-nya tidak dikalibrasi dengan baik dan lu bisa lihat CCT-nya ngaco untuk 3 warnanya. Dan jelas akurasi sRGB yang 9 ini terbantai dengan banyak monitor yang lebih murah. Lenovo Gaming 34 inch, Samsung A800U, Samsung Smart Monitor 43 inch, bahkan Philips 279E1EW monitor 4K yang kurang di treatment dengan baik aja masih lebih akurat di sRGB dibanding LG di sini. Masalahnya harga monitor ini kembali lagi 9 juta loh. Pasti yang beli expect the best. Yet LG kasih sesuatu yang tanggung. Preset sRGB-nya ini kita bisa benerin sendiri dengan atur settingan monitornya. Langsung akurasinya sangat akurat, dan kalau mau perfect mesti kita kalibrasi pakai Calma. LG juga kasih kita preset DCI P3 yang bener-bener jalan di DCI P3 color space buat proyektor. Putihnya lumayan, akurasi warnanya hampir sangat akurat di 6. Ya sebenarnya gue nggak tahu lu butuhin preset ini atau enggak, karena market proyektor di Indonesia sangat-sangat kecil. Ya preset ini cuma nice to have aja. Kita bisa benerin sendiri dan full kalibrasi bisa maksimalin hasil preset ini. Optimal setting yang gue pakai semuanya ada di sini untuk semua preset, kalian bisa ikutin. Dan dengan settingan optimal itu, preset defaultnya bisa lebih akurat di display P3 dan full kalibrasi bisa maksimalin. Isi profilnya kalian bisa download di deskripsi di bawah, dan jangan lupa pakai optimal setting yang tadi gue kasih. Kontrasnya sedikit di bawah standar IPS cuma 900-an, dan ini nunjukin kalau monitor ini bullshit untuk jalanin HDR. Ini cuma LCD biasa. Brightness biasa aja untuk monitor 9 juta cuma 300 nit. Minimum brightness-nya juga standar aja, belum bisa di bawah 50 nit. Dan jangan lupa kita singkirkan monitornya untuk mahal. Kalau murah gue singkirin juga. Di harganya 9 juta dan garansi LG yang akhirnya udah 3 tahun panel, monitor ini value-nya sama sekali nggak jelas. Dan ide yang kelihatannya keren untuk tumpuk 2 monitor ke atas dibandingin samping kiri kanan, semakin stupidnya kelihatan jelas ketika lu nonton film full screen. LG buat begitu banyak bagian atas dan bawah jadi black bar, dan serasa lu cuma nonton di monitor 22 inch. Tolol nggak? Beli monitor di 9 juta nonton serasa di 22 inch, sedangkan 22 inch di market mulai dari 1,2 juta yang Full HD. Dan ditambah ketika lu nonton film yang 21:9, more stupid di LG ini pas full screen, dan lu bisa langsung lihat bandingin sama lu pakai Samsung 43 inch. Setengah layar aja enak, full screen apalagi mau lu 16:9, mau lu 21:9 sambil nyender juga enak. Dan lu juga bisa bandingin 34 inch dual monitor, kerja luar biasa luas. Lu bisa ganti satu AOC ini ke Lenovo G34W30, lu langsung bisa gaming di 165. Dan buat LG nih, tolong nih, ada alasannya kenapa brand-brand pilih untuk lebarin monitornya ke kiri dan ke kanan, bukan ke atas. Karena imersif dan kenikmatan jelas ultra wide dan super ultra wide, dan nggak tahu ke depannya super duper ultra wide mungkin ya. Semua itu jauh lebih nikmat dari cuma kotak lawak dual up ini. Dan pastiin lu jangan beli dual up ini karena uang susah dicari, bro. Terakhir, dual up ini punya speaker yang kencang banget. Kembali kualitas ini nggak bisa lawan Samsung 43 inch yang overall lebih clear suara keluarnya, dan ada remote-nya juga. Dan untuk respon time nggak usah ditanya, 60 Hz di dual up suram untuk game kompetitif. Dan LG juga nggak berhenti kasih gimmick dengan ngomong preset faster bisa 5 millisecond. Sekalian gue benerin LG, preset faster the best ya bisa 3,1 millisecond. Tapi overshoot-nya sangat-sangat nggak karuan. Lu rela pakai preset gimmick ini disebut sama LG?
Best preset ada di normal dan ini sangat suram lawan 170 Hz atau 240 Hz terbaik yang kita udah tes. Dan saat dipakai game, waduh, ini sangat nggak masuk akal. Forza 4 bisa sih lu full screen, tapi buat apa gue lihat lebih banyak langit di atas? Apa faedahnya? Di Witcher juga sama, karakter jadi super gede kayak ngezoom gitu dan ngelihat banyak langit. Sedangkan di menu kepotong atas dan bawah sangat banyak. Sedangkan untuk Valorant bisa full screen sih, tapi semuanya dijepit ke tengah-tengah jadi nggak make sense. Ya dengan ngelihat gaming kayak gitu, masa depan di aspek rasio kayak gini ngebuat LG sangat suram karena nggak bisa di-push ke arah gaming. Lu bandingin sama AOC Ultrawide yang lagi gue tes, kenikmatannya jauh di game yang sama. Bahkan kalau lu mampu dapetin Lenovo G34W30, lu bisa pakai itu buat Valorant karena respon time yang mepetin kualitas main live bias. LG Dual Up ini stupid rasio dan juga stupid pricing. Ya kalau lu banyak duit untuk dihamburkan, silakan beli Dual Up yang satu ini dan kasih LG Indonesia untung karena harganya udah lebih murah dibanding di China. Tapi sisanya kalau lu peduli untuk spend uang lu sebaik-baiknya dan ke produk yang terbaik, lu bisa pilih solusi dari Oxymul 34 inch dual monitor atau beli Samsung 43 inch. Cari duit susah bos, sayangilah duit lu dan jangan mau termakan marketing gimmick bullshit dari LG. Dan kalau lu mau support gua, bisa belanja pakai link di deskripsi. Thank you buat hal itu, gue Eldon dari GTD. Sampai jumpa.